cukup pakai kaki. Kita lihat. Set. Tit, mundur. Jangan takut. Ya, halo selamat pagi Sobat That's Hobby. Balik lagi di channel YouTube That's Hobby. Kali ini hari yang spesial, kita akan review mobil yang baru, Toyota Fortuner 2800 mesin 1 GD. Ini adalah pengembangan besar dari Toyota untuk dari segi dapur pacunya. Tapi sebelum kita terlalu dalam ngomongin masalah mobilnya, sebelum review ngomongin mobilnya, kita terima kasih dulu kepada Pak Dian Anton yang sudah banyak membantu untuk terlaksananya acara hari ini. Pak Dian Anton adalah dari Sales Marketing Toyota Auto 2000 Yos Sudarso. Nah, kalian nanti bisa cek di profil Instagramnya atau nomor WhatsAppnya. Untuk kebutuhan kalian pembelian mobil baru, nanya-nanya tentang teknis mobil, penjualan, pembelian mobil, nah bisa hubungi ke Pak Dian Anton. Nah, ini dia nih. Dari tampilan depannya aja nih udah gantengnya luar biasa. SUV leather frame Sport Utility Vehicle. Nah, ini kesan maconya itu udah mulai terlihat dari desain front grillnya. Tapi cukup berhasil ya Toyota mematchingkan antara warna-warnanya. Sekarang ini kalau untuk grill, dia udah pakai dark chrome, sama sampai ke list-list lampunya dark chrome. Kemudian juga nanti kita tunjukin ya gimana ini nyala. Dari headlampnya juga sudah full LED. Yang berbeda banget itu adalah penerapan lampu sennya. Nah, ini nih, lampu sennya sekarang jadi ke bawah. Lampu sennya ke bawah melebar. Terus lampu sen ini juga dia gabung sama lampu senjanya ya. Jadi nanti begitu lampu senjanya itu nyala, gantian sama lampu sen. Fog lampnya, wih, fog lampnya nih, lihat nih, luar biasa. Dia kecil, ya cuma segini doang. Tapi kekuatan lampunya dipadukan dengan headlamp yang full LED, ini termasuk kategori lampu yang luar biasa terang di kelasnya. Terang banget jadi ya, walaupun standar dari pabrikannya. Terus di bagian fog lamp juga sudah pakai aksen dark chrome ya. Terus sama selaras sama grill. Nah, di sini, nah ini nih. Di sini tuh tadinya nih kalau yang sebelumnya kan ada tipe TRD ya. Nah, sekarang karena ini sudah GR Sport, jadi TRD-nya sudah nggak ada. Diganti Toyota. Lalu kenapa banyak orang yang nanya, kemana nih sebenarnya TRD? Apakah dihapus atau dihilangkan? Jawabannya tidak. TRD itu merupakan nama atau embel-embel aksesoris dagang Toyota Racing Development yang saat ini sudah dialihkan ke pasaran luar negeri di negara tertentu ya. Jadi sekarang untuk yang di Indonesia hanya GR Sport saja. Mesinnya nih, kita coba buka dapur pacu dari Fortuner GR Sport 2800. Sebentar. Ya ampun. Wah, bisa buat fitness, ini berat banget kapnya mesinnya. Aduh, berat. Nah, ini dia dapur pacu dari Fortuner 2.8 2800 GR Sport. Mesinnya udah menggunakan mesin tipe 1 GD dengan tadi sudah dijelaskan ya 204 PS tenaganya di 500 Nm. Ini benar-benar SUV yang cukup bertenaga dan membuat pesaingnya sesama sport SUV leather frame lainnya gemeteran kayaknya. Soalnya gede banget, mesinnya berat. Dan dari fitur-fitur tadi itu juga gak kalah penting ya. Di bagian depan tuh sudah ada kamera 360-nya. Jadi ini kamera dan ada yang di spion juga nanti ada kameranya, menambah fitur safety dari Fortuner GR Sport ini. Nah, ini demi mendukung dari tampilan SUV-nya, SUV leather frame-nya ini udah pasti ya jangkung. Gue nggak usah jongkok nih. Kalau mobil tinggi, kalau gue jongkok nanti guanya malah tenggelam. Bannya ini loh, bannya ini juga masih sudah pakai ban 3 yang berukuran 265 ya, 265/60, ringnya 18 in. Nah, untuk velgnya sendiri karena ini GR Sport, velgnya sudah pakai velg racing dual tone, dua warna ya. Tapi yang dulunya di seri sebelumnya ini adalah emblemnya atau logonya itu TRD, sekarang pakai logo Toyota seperti itu. Terus ke bagian samping, nah ini nih yang tadi fitur safety. Kalau di depan ada kamera 360-nya, ini juga di samping ada kamera 360 untuk mendukung visualisasi dari posisi samping kirinya. Untuk spionnya juga sudah
electric retractable mirror atau yang disebut sebagai spion otomatis melipat. Pakai casing ya, sudah pakai casing yang warnanya dibikin berbeda sama warna utama bodi. Terus juga sudah dilengkapi lampu sen, pastinya sudah dapat talang air. Nah, ini talang airnya juga udah ada embel Embos GR Gazoo Racing. Terus juga sudah sama merata sampai pintu ke tengah. Terus ini untuk dari talang airnya memang warnanya hitam ya, supaya senada dengan kaca. Nah, ini juga nih untuk fitur safety di handle pintu bagian depan kiri untuk penumpang depannya sudah ada smartless, jadi dia nggak usah pakai anak kunci, sudah bisa ditekan untuk membuka dan menutupnya. Ke bagian tengah, nah ini juga seperti generasi sebelumnya masih sama, tidak terlalu banyak perubahan besar, yang mana masih mengutamakan kesan pipih dari depan sampai tengah sampai kaca belakang yang senada atau nyambung sama bagian pintu paling belakang. Nah, sekarang kita lagi di belakang, bagian belakang dari Fortuner 2.8 GR Sport Gazoo Racing. Nah, ini spoilernya masih tetap ada ya, spoiler lebar dan besar. Jadi kesannya tuh nggak botak nih di bagian belakang, jadinya tuh dia sportnya dapat banget. Desain lampu, nah desain lampu juga nih, kalau dibandinginnya sama si generasi 1 terakhir sebelumnya si Gazoo Racing 2 ini, itu memang sama, tidak ada perbedaan. Artinya ini lampunya sudah besar banget. Tapi kalau dibandingin yang sama varian TRD, VNT gitu-gitu ya, sebelumnya itu jauh banget berbeda. Sekarang lampunya ini udah langsung dari samping satu kesatuan sampai ke tengah. Kalau yang dulu itu yang tengah nggak nyala, sekarang lampu sennya ini sampai sini, lebar banget kan. Nanti bisa dilihat kalau lagi kondisi nyala. Selain lebar, ini dari semua lampunya memang sudah full LED. Tapi sayangnya kenapa untuk lampu mundurnya satu doang masih disisain pakai bohlam. Aduh, sayang banget ya. Nah, untuk ke bagian di belakang ini juga, untuk dari aksen Fortunernya, ini sudah pakai sama seperti di depan ya, senada, yaitu dark room. Jadi Toyota kayaknya lagi demen-demennya nih banget, bagusnya untuk pakai dark room, dipasanginnya banyak di area Fortuner ini. Terus kemudian kalau dari segi fitur lain ya yang paling ketara itu adalah dari emboss atau emblem 2.8 GR Sportnya. Nah, ini nih yang bikin naik banget nih kalau kita lagi nyetir atau lagi di dalam mobilnya, itu yang paling bikin kita wow, maco gitu kan. 2800 cc loh, gede. GR Sport, tapi dulu di sini tuh ada TRD Sportivo ya. Besar gitu warnanya terlihat. Sekarang tulisan GR-nya kan jadinya warnanya hitam nih, satu nada sama body, nggak kelihatan. Ya udahlah, ngeliatin di sini aja, nggak usah ngeliat ke bawah karena nggak kelihatan. Ya, ini nih ciri khas dari mobil sport tapi masih mewah banget teknologi ya. Untuk buka pintu yang selebar dan berat ini cukup pakai kaki. Kita lihat, set, tit, mundur. Pintunya kebuka sendiri, naik sampai terbuka dan masukkan barang-barangnya. Nah, banyak orang juga khawatir ya, menanyakan bagaimana fitur safety dari sebuah teknologi membuka dan menutup pintu secara otomatis. Kali ini kita juga mau demokan beberapa poin penting dari safety fitur untuk mencegah kejepit dari pintu yang tutup otomatis. Kita lihat ya. Kalau misalnya kita pakai mode yang tombol dari sini, ada orang seperti ini, jangan takut. Langsung tertahan. Ya, selain mobilnya harus nyaman, mobilnya gagah, powerful, bagasinya juga nggak boleh ketinggalan. Ini untuk area bagasinya sudah dilengkapi dengan cargo net. Pertanyaannya gimana cara membawa barang yang lebih banyak? Nggak usah khawatir, kita lipat ke depan, langsung naik ke atas. Nah, ini ke atas, ini sangkutin. Ini juga biar sangkutin tadi, ini yang buat penguncinya biar nggak jatuh. Jadi bagasi yang luas dan bisa bawa banyak barang-barang. Nah, ini berbicara kalau ngomongin mobil sport SUV leather frame, pasti naiknya udah kayak naik truk. Tinggi,
harus naik ke pijakan dulu, pegangan, masuk ke dalam. Tapi begitu di dalam, luar biasa. Ya pasti auranya itu harus dipadukan antara kenyamanan, sporty, mewah juga, nggak boleh ketinggalan ya. Dan semua itu sudah lengkap ada di dalam Fortuner ini. Sama lah ya kayak semua dari generasi yang sebelumnya, cuma ada pembaharuan. Terus gimana kalau di bagian interiornya? Sekarang di bagian kemudi, kalau kita lihat untuk, nah ini kita setel dulu. Untuk dari kursinya udah elektrik. Nah, electric adjust, jadi kita sudah nggak perlu lagi pakai knob manual. Terus untuk dari kursinya ini sudah pakai bahan kulit halus ya. Pertama dari pintu. Nah, pintu walaupun mobilnya udah mahal ya, tapi masih ada material plastik keras. Tapi nggak semuanya, di bagian bawahnya tetap pakai ada kulit juga nih. Kulit. Terus ini juga untuk handrestnya nyaman, ada kulitnya. Terus kemudian dari kemudi, nah di sini untuk kontrolnya, volume dari radio atau musik bisa di setel. Mode telepon, ada mode untuk pedal shift juga di setir, untuk up dan down shifting gearnya. Terus dari lampu ya, sudah pasti lampunya ini untuk knobnya ada yang auto, ada lampu fog lamp dan lampu besarnya. Wipernya juga sama, wiper depan, wiper belakang, ada washer. Terus yang gak kalah penting pasti untuk setirnya. Nah, setirnya ini bisa tilt steering. Nah, enak ya, tilt steering. Jangan khawatir, teleskopik juga, bisa maju mundur, jadi bisa nyesuaiin sama dari postur berkendaranya. Oke, terus dari entertainment sendiri. Nah, ini sekarang dari layarnya sudah besar. Artinya untuk tampilan visualisasi entertain bagus ya. Lengkap, ada settingan untuk ke Android juga, ada Maps, ada settingan untuk dari pencahayaan layarnya. Terus untuk AC-nya di bawah. Nah, untuk AC-nya ini ada dual climate control. Ada dari penyetelan AC belakang juga bisa disetel dari sini, penyetelan AC belakang, arah semburan AC, kecepatan blower dan cooling dari pendinginnya sendiri. Terus kita ke bawahnya lagi sedikit. Nah, ini nih untuk ke bawah lagi sedikit nih, untuk konsol boxnya juga mewah ya. Soft open, untuk di boxnya juga soft opening. Yang atas ada soft opening di atas sama open yang di bagian box bawah depan. Nih, bagus banget. Terus nah ini nih yang canggih, untuk kaca depan atau kaca tengah spion untuk melihat ke belakangnya ini udah electrochromic rear view mirror. Jadi dia kalau nanti di belakang itu ada cahaya yang terlalu menyilaukan, dia akan menyesuaikan ya supaya tidak mengganggu pandangan dari pengemudi. Di bagian atas, nah ini ada ambient light, terus ada lampunya masing-masing kanan dan kiri, sudah full LED, terus ada door-nya juga, kalau sampai pintu terbuka dia akan nyala. Kemudian ada, nah ini tempat kacamata, ya oke lah ya, menambah kesan looks dan memang keren banget. Terus dari segi transmisinya memang masih menggunakan Matic seperti generasi sebelumnya, tidak ada terlalu jauh perubahan. Nah ini yang keren, coba kalau nanti bisa dilihat ya, ada detailnya. Ini nih. Mode berkendaranya yang biasanya itu cuma 2, Eco Mode dan Power Mode, sekarang ada Eco Mode, Power Mode atau Sport, dan yang satunya lagi yang baru adalah Normal Mode. Nah ini nih sekarang tambahannya yang biasanya cuma 2 sekarang jadi 3. Ada Traction Stability Control, knobnya ada di bawah, tapi untuk handbrake masih manual ya, mekanis naik turun, nggak seperti generasi yang Veloz malah udah sudah pakai elektrik ya. Ya begitulah. Nah ini untuk konsol boxnya gede banget. Terus untuk tadi penyetelan di display, kalau nggak mau repot ini ada remote-nya sudah tersedia. Keren banget sih. Oke. Nah yang ini, yang kerennya adalah fitur wireless charging. Di sini mobil ini udah ada. Jadi kalau misalkan HP lu semua ini udah bisa akomodir, lu tinggal taruh aja HP-nya, akan ngecas langsung di sini. Keren loh. Ya sekarang kalau udah rasanya di depan, jadi penumpang juga harus dirasain naik Fortuner. Sempit ya kayaknya sih. Jadi kesan pertama waktu duduk di tengah, ukuran badan gue tingginya cuma 168 cm kira-kira. Tapi dari segi setelan kursinya ini untuk naik tinggi turunnya dia tidak disetel ya. Dia hanya setel untuk maju mundur. Nah
Coba kita setel paling maju. Nah, tadi ini setelan dari posisi depannya, setelan posisi tubuh gua, dan sekarang ya kalau ini masih lega ya. Masih jauh, masih lumayan, tapi kalau kita mau nyaman di belakang nggak ada ya mundurin lagi. Untuk senderan punggung bisa di setel. Nah, ini masih manual ya, nggak elektrik atau nggak seperti yang di depan tadi. Tapi sayangnya benar-benar nih, headroomnya hanya tersisa sedikit. Kalau udah yang tinggi badannya 170-an mungkin mentok kali, sayang banget sih. Tapi overall it's okay, bagus. Dengan desain-desainnya, untuk buka tutup kaca juga sudah full auto di semua jendela. Tapi masih ada material-material plastik keras dan ada kulit untuk yang halusnya. Di bagian langit-langitnya juga ini untuk lampunya sudah full LED untuk ke semua door maupun yang manual. AC-nya bisa kita setting sendiri juga, walaupun di depan juga bisa setting. Ada power outlet buat ngecas di bagian penumpang tengah. Terus sirip AC. Nah, ini nih yang nggak boleh kalah pentingnya, yaitu untuk entertain penumpang tengah dan ke belakang. Ini ada layar atau audio ini ya untuk entertain ya. Coba kita lihat. Nah, tuh. Kita bisa nonton hiburan video atau muter musik juga ya. Jadi ada layarnya. Dan yang nggak kalah penting, dia juga ada port USB private-nya untuk di layar tengah ini. Jadi kalau misalkan kita mau punya video sendiri, mau nyetel film apa, kita bisa masukin ke port USB-nya. Ada ambient light-nya juga, jadi menambah kesan elegan di mobil ini. Terus gimana rasanya untuk duduknya? Sebenarnya nyaman banget ya, kulitnya juga kulit joknya bagus. Tapi sayangnya, nah ini sayangnya kalau mobil-mobil berpenggerak belakang, kalau kita duduk di tengah, ini lantainya agak naik tinggi, jadi ya, kakinya naik, no, tinggi jauh naik ke atas. Pengen tahu rasanya di duduk paling belakang? Coba kita lipat ya kursinya. Ya, duduk di baris paling belakang. Ada headrest-nya sama seperti di tengah ya, ada 3 headrest. Paling kanan, oh sorry, kalau di paling belakang hanya 2, kanan dan kiri. Tapi kalau di tengah, ada kanan, tengah, dan kiri. Sangat disayangkannya apa? Aduh, gua cuma tingginya 168 cm, tapi nih sirip AC sama jidat tuh sejengkal bedanya, ngepres banget. Terus kalau gue duduk tegak, aduh, kalau gue pakai topi aja udah ngepres, kayaknya udah mentok nih. Ini apakah karena mungkin settingan kursinya yang tinggi, atau memang mungkin dari desain plafonnya yang terlalu rendah ya. Cuman sebenarnya nggak worth it untuk orang-orang yang tinggi badannya lebih dari 168 cm. Sempit banget sih ini. Tapi untuk dari segi jarak untuk kaki, nah tadi settingan tengah masih settingan tinggi badan gue ya. Tapi belakangnya ya nggak buruk-buruk banget sih, masih ada space. Masih bisa oke, cuma sayangnya sempit untuk headroomnya. Oke semuanya, jadi itu beberapa detail yang bisa gua bawain di channel That's Hobby kali ini. Toyota Fortuner 2800 cc GR Sport, mesin tipe 1 GD, tenaga 204 PS di 500 Nm. Secara tampilan keseluruhan overall tidak ada jauh bedanya sama Fortuner di generasi yang terakhir sebelumnya yang ini. Tapi secara dapur pacu, Fortuner ini sangat bisa diandalkan dan sangat bisa dibanggakan untuk melibas pesaing-pesaingnya di kelas SUV leather frame. Berbicara tentang harga, bagaimana ngomongin harganya? Nah, dengan harga yang harus dikeluarkan sekitar 11 juta sekian, lebih mahal daripada tipe yang sebelumnya, apakah menurut kalian cukup worth it atau cukup sepadan dengan apa yang akan kalian dapatkan? Itu lebih kembali kepada pilihan masing-masing. Dari beberapa fitur seperti keyless dan mungkin fitur-fitur teknologi pintu bagasi, electric retractable mirror yang otomatis terbuka tertutup, atau hanya mengandalkan mesin saja. Nah, itu adalah pilihan yang kembali lagi apakah nilai 11 juta lebih mahal daripada varian sebelumnya itu sepadan, worth it atau tidak. Overall, terima kasih banyak untuk Pak Dian Anton. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Dian Anton terima kasih atas terselenggaranya event That's Hobby di kesempatan hari ini. Kita diterima dan diberikan fasilitas yang begitu luar biasa sehingga dapat mereview Toyota Fortuner ini. Buat kalian juga yang belum subscribe channel YouTube That's Hobby,
Silahkan subscribe channel YouTube Dad's Hobby, share video-videonya, dan jangan lupa tonton terus video-video Dad's Hobby lainnya. Bye-bye.